Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di G4N Channel. Halo Bapak Ibu Guru semuanya, apa kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, tahap awal yang dilakukan pendidikan profesi guru dalam jabatan sebagai upaya untuk mengetahui capaian kompetensi awal peserta PPG, maka akan dilaksanakan pretest PPG. Hasil pretest PPG tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan apakah Bapak Ibu berhak melanjutkan pada proses selanjutnya atau tidak. Soal pretest PPG terbagi dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama soal tes kompetensi pedagogik, yang kedua soal tes kompetensi kepribadian dan sosial, serta yang terakhir adalah soal tes kompetensi profesional. Pada video kali ini kita fokus pada kompetensi pedagogik, yang mana kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam hal pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Bapak Ibu, latihan soal pretest program PPG tahun 2022 ini berbentuk pilihan ganda yang sudah dilengkapi kunci jawaban dan juga dilengkapi dengan pembahasannya untuk setiap soalnya. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut ke soal pretest PPG ini, saya minta tolong untuk support channel kami dengan cara like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Video ini adalah part kedua, artinya video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yakni tentang pembahasan soal pretest PPG. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Peran satuan pendidikan dalam pelaksanaan literasi di sekolah adalah sebagai berikut, kecuali titik-titik. A. Melaksanakan kegiatan pembiasaan harian, mingguan, bulanan, semester, kegiatan rutin membaca 15 menit sebelum pembelajaran. B. Menyediakan ruang baca untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. C. Mendorong terbentuknya ruang baca outdoor yang nyaman. D. Melakukan pengawasan dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah buku sastra dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu. E. Melakukan analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu yang terkait kemampuan literasi pendidik dan peserta didik. Silahkan Bapak Ibu bisa menjawab terlebih dahulu. Saya akan memberikan jeda waktu di setiap soalnya untuk memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk berlatih menjawab setiap soalnya. Jawaban yang betul untuk soal nomor 1 yaitu E. Melakukan analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu yang terkait kemampuan literasi pendidik dan peserta didik. Pembahasannya ini adalah atau di option ke-5 atau E merupakan tugas dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kemdikbud atau Kemendikbud. Nomor 2, perhatikan teknik-teknik penilaian berikut. Nomor 1, observasi. Nomor 2, pertanyaan langsung. Nomor 3, laporan tertulis. Nomor 4, laporan diri. Nomor 5, tes tertulis. Pertanyaannya, teknik penilaian sikap yang tepat adalah titik-titik. A 1, 2, 3, B 1, 3, 5, C 1, 2, 4, D 1, 2, 5, dan E 1, 4, 5. Jawaban yang betul untuk soal nomor 2 berada di C.
C merupakan teknik penilaian sikap yang tepat. Di bawah ini ada pembahasannya. Teknik penilaian sikap terdiri dari 5 poin. Yang pertama, observasi. Kedua, penilaian diri. Ketiga, penilaian antar teman. Keempat, jurnal. Kelima, pertanyaan langsung. Jadi di pilihan antara nomor 1 sampai nomor 5 di sini, yang merupakan penilaian sikap berada di pilihan C. Selanjutnya nomor 3, pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkap kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah A. Representative feedback, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalized feedback, dan E. External feedback. Maka jawaban yang betul untuk soal nomor 3 adalah cumulative feedback. Pembahasannya di sini yang ditanyakan yaitu jenis umpan balik untuk siswa yang homogen. Jika siswa homogen, maka jawaban adalah umpan baliknya cumulative feedback. Jika siswanya heterogen, maka umpan baliknya adalah representative feedback. Di bawah sini ada definisi dari cumulative feedback dan juga definisi dari representative feedback. Nomor selanjutnya, nomor 4. Penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini adalah prinsip penilaian otentik sebagai titik-titik. A. Keeping track, B. Checking up, B. Finding out, D. Summing up, dan E. Finding in. Jawaban untuk pertanyaan nomor 4 adalah yang dicari yaitu prinsip penilaian otentik. Jawabannya adalah checking up. Checking up merupakan cara untuk mengecek adakah kelemahan-kelemahan yang dialami anak didik dalam proses pembelajaran. Melalui penilaian kelas, baik yang bersifat formal maupun informal, guru melakukan pengecekan kemampuan atau kompetensi apa yang siswa telah kuasai dan apa yang belum dikuasai. Nah, di sini guru dapat memperoleh gambaran tentang pencapaian kompetensi. Selanjutnya nomor 5. Salah satu tahapan dalam siklus PTK adalah menyusun langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada pembelajaran. Hal tersebut mencakup segala hal yang diperlukan pada pelaksanaan PTK, mulai dari materi ajar, rencana pengajaran, metode atau teknik mengajar, serta instrumen observasi. Tahapan ini disebut atau adalah titik-titik. A. Planning, B. Actuating, C. Controlling, D. Reflecting, dan E. Observing. Maka jawaban yang betul untuk soal nomor 5 adalah ya, betul sekali, planning. Pembahasannya di tahap planning atau perencanaan ada yang namanya identifikasi masalah, lalu analisis masalah, perumusan masalah, dan formulasi tindakan dalam bentuk hipotesis tindakan. Sebetulnya ada 4 tahap atau siklus penelitian tindakan kelas atau PTK atau Action Research. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, yang kedua acting atau tindakan,
Yang ketiga observing atau observasi, dan yang terakhir adalah reflecting atau refleksi. Selanjutnya nomor 6, setiap guru pasti akan menghadapi permasalahan di kelas saat pembelajaran. Maka dari itu sudah seharusnya setiap guru mampu memecahkan permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas. Salah satu cara paling tepat yang dapat dilakukan guru dalam menghadapi permasalahan pembelajaran yang terjadi adalah titik-titik. A. Meminta solusi dari kepala sekolah. B. Mendatangkan konsultan pendidikan. C. Melakukan classroom action research. D. Menemui orang tua siswa. Dan E. Berkonsultasi dengan dinas pendidikan. Maka jawaban yang betul untuk pertanyaan nomor 6 adalah melakukan action research. Ketika guru menghadapi masalah, tentunya guru harus melakukan action research atau penelitian tindakan kelas. Selanjutnya nomor 7, penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Hal ini sejalan dengan prinsip penilaian titik-titik. A. Keeping track. B. Checking up. D. Finding out. D. Summing up. Dan E. Feedback. Maka jawaban yang betul adalah summing up. Apa itu summing up? Summing up yaitu penilaian yang harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Jawabannya berarti summing up. Nomor 8. Dalam mengawali pembelajarannya, Pak Ramli merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ramli itu merupakan bagian dari model pembelajaran titik-titik. A. Portofolio. B. Scientific. C. Penemuan. D. Autentik. Dan E. Kontekstual. Maka model pembelajaran yang dilakukan Pak Ramli adalah B. Scientific. Apa itu scientific? Dan apakah langkah-langkah dalam pembelajaran saintifik? Saintifik mempunyai 5 langkah. Yang pertama mengamati, yang kedua menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Di sini langkah-langkah ini udah sesuai dan udah dilakukan oleh Pak Ramli. Maka jawaban yang betul adalah B. Nomor selanjutnya adalah nomor 9. Yang bukan untuk mengukur keterampilan nyata peserta didik adalah titik-titik. Yang bukan ya. A. Tertulis. B. Praktik. C. Portofolio. D. Unjuk kerja. Dan E. Produk. Maka jawaban yang betul untuk nomor 9 adalah tes tertulis. Pembahasannya, tes praktik untuk mengukur keterampilan, portofolio untuk mengukur keterampilan, unjuk kerja untuk mengukur keterampilan, dan produk juga untuk mengukur keterampilan. Kalau yang ditanyakan di nomor 9 yang bukan untuk mengukur keterampilan, jadi jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya nomor 10. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencangkup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian titik-titik.
A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. B. Beracuan kriteria dan sistematis. C. Akuntabel dan menyeluruh. D. Objektif dan menyeluruh. Maka jawaban yang betul untuk soal nomor 10 adalah A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. Beracuan kriteria dan menyeluruh artinya penilaian yang meliputi ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Selanjutnya nomor 11, perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran adalah titik-titik. A. Kompetensi inti. B. Standar kompetensi lulusan. C. Indikator. D. Standar isi. Dan E. Standar proses. Maka jawaban yang betul adalah C. Indikator. Menurut standar proses pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Udah jelas jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 12. Kumpulan tugas siswa yang akan dijadikan bahan untuk menyusun laporan hasil belajar kepada orang tua disebut penilaian titik-titik. A. Jurnal. B. Portofolio. C. Rapot. D. Produk. E. Kinerja. Untuk soal nomor 12, silahkan Bapak Ibu bisa jawab di kolom komentar tentunya ya, karena ini adalah soal nomor terakhir di bagian kedua di soal atau di pembahasan soal pretest PPG. Itu saja video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipelajari, mudah-mudahan bisa menjadi alat atau bisa menjadi bahan untuk latihan Bapak Ibu. Dan di akhir nanti ketika waktunya Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pada tes akademik atau pretest dengan lancar dan tentunya dengan hasil yang memuaskan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.